Maka kata kuncinya kalau kita mau sehat, kalau kita mau memperbaiki kondisi kesehatan kita, baik itu mengatasi penyakit, baik itu mau menjaga hidup sehat, maka kata kuncinya apa? Kita bisa memperbaiki, kita bisa mengobati mandiri di rumah. Itu luar biasa efeknya ke badan. Menurunkan gula darah. Ternyata kaki-kaki yang orang diabetes itu, kuasa Allah, itu bisa tidak diamputasi dengan menggunakan obat-obatan tadi. 20-30 tahun yang lalu, anak-anak perempuan itu menstruasinya usianya SMP loh. Betul? Sekarang SD sudah mens. Seorang perempuan yang menstruasinya lebih awal, maka menopausnya akan lebih awal juga. Kualitas selnya pasti bermasalah. Coba lihat anak-anak yang maaf mensnya itu lebih awal. Lihat makanan mereka apa. Lihat tontonan mereka apa. Lihat gaul mereka dengan siapa, pasti tidak berkualitas, kemungkinan besar. Ya, faktanya begitu. Dan sekarang kita lihat penyakit-penyakit yang ada ini, ya, seperti nggak ada habisnya. Ya. Saya sampaikan ke beberapa teman-teman dokter, saya katakan, ayolah, saya bilang berubah yuk, saya bilang, kenapa? Kita tuh kayak nabur garam di laut. Penyakitnya makin banyak, obat makin banyak, sekarang antibiotik sudah resisten. Ya, nanti di samping saya ini juga seorang yang luar biasa ya, Pak Dr. Suryadi ya, sahabat dan guru saya juga. Beliau seorang yang Allah kasih ilmu ya tentang perawatan luka ya. Tentang bagaimana dahsyatnya madu, tentang bagaimana dahsyatnya kurma, tentang bagaimana dahsyatnya minyak zaitun atau teripang temulawak yang itu bisa digunakan untuk perawatan. Ya, nanti beliau akan share kepada teman-teman sekalian. Ternyata kaki-kaki yang orang diabetes itu kuasa Allah itu bisa tidak diamputasi dengan menggunakan obat-obatan tadi. Kenapa? Kata kuncinya begini, saya jelasin. Teman-teman sekalian, kalau Anda beli mobil Toyota, maka Toyota pasti akan bikin spare part, betul? Untuk apa? Untuk yang punya mobil atau memiliki mobil ini itu bisa menjalankan mobil dengan baik, spare part atau suku cadangnya. Maka kalau kita membahas tentang manusia, manusia juga sama. Ya, manusia juga sama. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah, maka manusia butuh suku cadang. Ya, maka suku cadangnya apa? Suku cadangnya ya Allah ciptakan di mana? Di apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya, di atas buminya. Coba bayangkan, ya, 350 tahun negeri kita dijajah oleh Belanda, yang mereka ambil apa? Ini, rempah yang mereka ambil. Kenapa? Disinilah terletak kebutuhan mineral, antioksidan, dan bahkan kalau kita bicara mungkin diabetes saja. Riset ya memang dari baru sekarang ini menjelaskan bahwa ternyata kayu manis itu bisa menurunkan gula darah. Kayu manis. Dan ada satu hal yang teman-teman pahami ya, gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Allah Subhanahu wa taala, teman sekalian, kalau kita lihat Arab Saudi atau Jazirah Arab itu begitu sulit tumbuh-tumbuhan di sana. Sehingga Allah menciptakan makanan yang mencukupi kebutuhan manusia di sana. Makanan itu yang tadi pagi tempat lihat di postingan saya Instagram, ya ada asam aminonya, ada seratnya, ada besinya. Dan nanti mungkin Pak Suryadi akan ceritakan kepada Anda tentang dahsyatnya makanan tadi yang orang-orang barat nyebutnya kurma. Apa makanan itu? Nih, kurma, superfood. Superfood yang diciptakan Allah tumbuh di sana lebih optimal. Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata ketika kita bicara tentang superfood tadi teman-teman sekalian, Allah juga menciptakan superfood di tempat-tempat yang di situ tidak bisa ditumbuhkan superfood yang lain. Ya, contoh seperti apa? Kalau kita bicara tentang manusia, ya, manusia Allah ciptakan dari apa? Dalam surat Al-Mu'minun Allah bilang, Allah sampaikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari
tanah. Oke, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kata kuncinya kalau kita mau sehat, kalau kita mau memperbaiki kondisi kesehatan kita, baik itu mengatasi penyakit, baik itu mau menjaga hidup sehat, maka kata kuncinya apa? Kembalikan unsurnya ke tanah. Jelas ya? Kembalikan unsurnya ke tanah. Kita bersyukur Allah ciptakan sebagai manusia yang komponen bahan kita itu tanah. Dan bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berfirman, memerintahkan kepada kita, wahai hambaku, kalau engkau mau sehat, maka minumlah daun ini dari 3 pohon misalkan, tiap hari begitu kan repot. Tidak mungkin juga kita ambil daun tadi lalu kita rebus atau apa lalu kita minum. Tapi Allah maha baik teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita bayangkan pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ya. Di mana letak sarinya pohon tadi? Ada di kuncupnya. Dia ngambil dari akar tadi. Maka sarinya tanah itu ada di buah atau di kuncup atau di bunga pohon tadi. Kembali ke konsep awalnya manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka supaya manusia mengasup asupan yang terbaik dari tanah, Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil saripati tanah tadi, yang tentara itu namanya lebah. Makhluk hewan yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan kepada lebah tadi untuk mengambil bunga, kuncup segala macam. Maka di dalam madu kayak begini, ini kan madu, ada saripatinya manusia. Kalau kita bongkar secara saintifik, maka madu itu mengandung asam amino. Kalau kita bongkar manusia, teman-teman sekalian, manusia itu ada gen. Nanti Pak Sudadi akan cerita juga tentang ilmu beliau. Ada gen. Gen itu bahan bakunya apa? Asam amino. Di mana letaknya? Madu. Maka Allah sampaikan dalam surah An-Nahl, fihi syifa'ul linas, kata Allah. Kami jadikan dalam madu itu ada kesembuhan, ada janji Allah di sini. Ada janji penguasa langit dan bumi dalam madu, bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Ya. Atau kalau kita bicara tentang kurma, sama, ada asam amino di sini. Dan lagi-lagi, zaman sekarang kenapa banyak orang kena penyakit? Karena mereka tidak lagi mengasup asam amino yang tepat dari buminya Allah nih. Sehingga orang, maaf, apakah kita bicara tentang, contoh gini, tadi saya cerita tentang nasi goreng. Ada masalah dengan nasi goreng? Banyak. Ya. Dan bisa diganti kok, kita bisa ganti, gak masalah. Nasi goreng, nasi itu kan sebenarnya produk ciptaan Allah juga. Cuman masalahnya apa? Ketika kita bicara nasi, maka nasi itu ada pembungkusnya, beras. Beras itu ada pembungkusnya. Di situ ada mineralnya, ada seratnya. Ketika dibuang, maka sisanya gula, glukosa. Kan gitu ceritanya. Gula kalau nggak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake diubah jadi lemak. Nasi yang dimakan seseorang dari beras tadi itu yang sudah kehilangan seratnya, kehilangan enzimnya, kehilangan asam aminonya, sisanya gula aja. Kalau nggak kepake dia ubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake diubah jadi lemak. Tanda orang yang banyak lemak apa? Pinggangnya banyak lipetan. Kan gitu. Itu tanda kita lemaknya banyak, seperti itu. Maka ini baru nasinya. Terus kita menggoreng nasinya pakai minyak. Minyak sendiri kan sudah lemak. Gitu kan? Minyak sendiri sudah lemak. Dimakan pakai apa? Telur. Telurnya diapain? Goreng. Protein mulai rusak, mulai kehilangan bahan-bahan pentingnya pada suhu 55 derajat. Protein sudah mulai hilang. Artinya semakin panas minyaknya, habis proteinnya. Dimakan pakai apa? Bakwan. Betul? Bakwan dari apa? Tepung. Tepungnya
sudah jenis tepung-tepung yang hybrid, yang indeks glikemiksnya atau gulanya tinggi banget. Kena minyak. Sayurnya, sayur yang penuh dengan pestisida. Terus dia minum kan? Minum apa? Teh manis. Gulanya, gula lagi, gula. Jadi yang kita makan itu rasa. Gizinya nggak ada, hampir-hampir nggak ada. Sehingga habis makan apa yang terjadi? Tubuhnya nggak bisa ngolah, akhirnya tubuhnya minta istirahat. Ngantuk kan? Maka Allah memberikan tegurannya kepada kita. Falyanzuril insana ila ta'ami, anna sababna ma asabba. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Udah ngerti sehat, udah ngerti nggak sehat, ya jangan dimakan. Kalau udah, misalkan kita udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, jadi kita perlu belajar teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak bersyukur, supaya ibadah kita lebih baik. Maka tadi di awal tadi kunci sehat itu atau taat itu harus membuat kita menjadi lebih sehatnya, kita harus membuat kita menjadi lebih taat. Kalau nggak taat dengan sehat tadi, mendingan sakit sekalian, gitu. Ya. Nah, ini apa tuh namanya lompat-lompatannya. Jadi kita akan membahas bagaimana tadi konsep-konsep tadi. Dan kalau kita lihat sekarang, contoh, tadi kita bicara kurma. Indonesia tidak tumbuh kurma, ya. Tapi Allah tumbuhkan kayak begini, ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Saya terus terang ketika melihat mereka ini tuh kagum luar biasa. Bayangkan Pak Bu, subhanallah, banyak case yang saya dapatkan itu ternyata ketika kunyit kayak begini, kunyit ketemu jeruk nipis, ketemu serai, itu banyak orang kuasa Allah bisa hamil dengan itu. Kunyit ketemu serainya nggak ada, nggak apa-apa. Terus itu ternyata Allah takdirkan mereka bisa hamil. Kenapa? Karena memang bahan baku kita di sini. Kalau Anda baca penelitian tentang kunyit, banyak luar biasa penelitian tentang kunyit. Ya, itu yang saya posting di Instagram, namanya Ultimate Kunyit itu loh. Kunyit, serai sama jeruk nipis. Nanti dikasih madu. Itu luar biasa efeknya ke badan. Ya, subhanallah. Ya, jadi itu pembukaan. Jadi nanti teman-teman mulai paham. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Suryadi ya, itu ternyata subhanallah, ternyata bawang ya, bawang ini ya, yang itu ternyata ketika difermentasikan menjadi apa? Bawang hitam ya. Black garlic itu kekuatan antioksidannya spektakuler. Spektakuler. Jadi black garlic, nanti beliau cerita bagaimana caranya, dan ini murah. Artinya apa? Sekarang kalau kita bicara tentang Indonesia, yang kita setiap tahun 140 miliar kita harus membeli obat untuk TBC. Setiap tahun loh. Saya baca datanya kayak begitu, dan ternyata subhanallah, kalau kita kenal dengan mereka ini, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengobati mandiri di rumah. Ya, seperti itu. Bahkan semakin kita kenal seperti apa-apa yang Allah ciptakan seperti ini, maka subhanallah Bapak sekalian, kalau seandainya nih Bapak sekalian, Anda ya, kita bicara alpukat saja. Alpukat nih, kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, yang Anda ingin memperbaiki siklus menstruasinya, makan alpukat, dikasih bubuk kunyit, terus minumnya teh biji alpukat, menstruasi Anda bisa akan baik. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Dan kalau secara saintifik kita mau buktikan, bisa dibuktikan. Biji alpukat mengandung antioksidan yang sangat tinggi, biji alpukat. Ya. Alpukat yang mengandung lemak yang sangat baik. Dan bagi Anda, mbak-mbak atau mungkin akhwat-akhwat di sini yang belum menikah, ya. Saya pesan khusus kepada Anda, jangan sampahin diri Anda dengan makanan enggak sehat. Sebab apa? Nyampahnya kita dengan makanan enggak sehat akan berimbas ke generasi ke depan yang nanti gennya akan bermasalah. Yang laki-laki juga sama. Tiap hari Anda makan bakso, tiap hari Anda makan kerupuk, tiap hari Anda makan mie ayam, imbasnya nanti ke depan, coding pada gennya akan cacat. Hati-hati. Ya.
Sebab apa? Makanan akan mempengaruhi gen. Satu kurma yang Anda makan kayak begini akan menjadi bagian dari gen kita. Ya, maka hati-hati dengan makanan. Dan makanan akan mempengaruhi perilaku. Ya, kalau orang makanan nggak sehat, besar kemungkinan perilakunya pun tidak sehat. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dan yang luar biasa teman sekalian, nanti kita akan bahas. Saya akan jelaskan bagaimana toolsnya. Islam menjadikan ataukah memberikan kepada kita pedoman-pedoman itu, ya, pedoman-pedoman tentang bagaimana hidup sehat. Ya.